Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masih dalam Kitabul Wudu pada bab berikutnya, bab At-Takhfif minal Wudu. Itu bab tentang berwudu secara ringan, secara cepat, yaitu wudu sekali-sekali saja. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ali bin Abdullah. Qala haddatsana Sufyan. Ali bin Al-Madini, kemudian Sufyan bin Uyainah dan Amr an Amr, yaitu Amr bin Dinar Al-Makki. Qala akhbarani Quraib an Ibnu Abbas. Dari Quraib dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakh. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur sampai mengeluarkan suara, yaitu mendengkur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sampai mendengkur. Tsumma shalla, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Wa rubbama qala, dan terkadang Ibnu Abbas berkata ittaja'a hatta nafakh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sambil berbaring. Ittaja' itu berbaring sampai mendengkur. Tsumma qama fa shalla. Kemudian Nabi bangun lantas salat, ya. Tsumma haddatsana bihi Sufyan marratan ba'da marratin an Amr. Kemudian kata Ali bin Al-Madini, Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan lagi kepada kami dalam waktu yang lain dari Amr bin Dinar an Quraib bin Ibn Abbas an Ibn Abbas dengan sanad yang sama, tetapi dalam konteks yang lain atau dalam kesempatan yang lain Ibnu Abbas menyampaikan dengan terperinci. Kalau hadis yang pertama cuma disampaikan secara singkat, Nabi SAW tidur sampai mendengkur kemudian dia salat, atau Nabi berbaring sampai mendengkur kemudian dia bangun dan salat. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas memperinci. Beliau berkata, bitu inda khalati Maimunata lailatan. Aku tidur atau menginap di rumah bibiku Maimunah suatu malam. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal lail. Ini dikritiki, kalimat faqama an-nabiy dikritiki oleh Ibnu Al-Mulakin dalam sebagian riwayat. Yang benar fanama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bukan qaf tapi nun. Fanama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal lail. Maka Nabi tidur pada sebagian malam. Falamma kana fi ba'dil lail qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatawaddaa. Tatkala di waktu selanjutnya Nabi SAW bangun, fatawadda'a, kemudian Nabi SAW berwudu min shannin mu'allaqin wudu'an khafifan. Kemudian Nabi berwudu dari qirbah yang digantungkan, yaitu semacam tempat air terbuat dari kulit yang digantungkan. Kemudian Nabi berwudu dengan wudu yang ringan. Yukhaffifuhu Amrun wa yuqalliluhu. Amr meringankan dan menyedikitkan, artinya ringan, yaitu tidak digosok-gosok, ya, sederhana, cepat. Wa yuqalliluhu, ya cuma sekali maksudnya. Wa qama yusalli. Kemudian Nabi SAW salat. Fatawadda'tu nahwan mimma tawadda'a. Maka aku pun berwudu semisal wudunya Nabi. Tsumma ji'tu faqumtu an yasarihi. Kemudian aku datang dan aku pun berdiri sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rubbama qala Sufyan, terkadang Ibnu Uyainah berkata an shimalihi. Maknanya sama, yasari shimalihi. Fahawwalani faja'alani an yaminihi. Maka Nabi pun memindahkan aku
dari kiri ke arah kanan. Tsumma shalla masyaallah, kemudian Nabi salat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taja'a fanama hatta nafakh. Kemudian Nabi berbaring sampai Nabi tidur, sampai Nabi mendengkur. Tsumma atahul munadi fa adzanahu bis salat. Kemudian datang tukang azan memberitahu kepada Nabi bahwasanya tiba waktu salat. Faqama ma'ahu ila salati fa shalla wa lam yatawadda. Maka Nabi langsung bangkit menuju salat dan Nabi salat dan Nabi tidak berwudu lagi. Qulna li Amr, kami berkata kepada Amr bin Dinar, inna nasan yaqulun inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamu ainuhu wa la yanamu qalbuhu. Orang-orang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Qala Amr, sami'tu Ubaid ibn Umair yaqul, aku mendengar Ubaid bin Umair berkata, ru'yal anbiya wahyun. Mimpi para nabi adalah wahyu. Tsumma qara'a inni ara fil manami anni adzbahuk. Kemudian dia bacakan firman Allah tentang kisah Nabi Ibrahim yang berkata kepada putranya Ismail, sungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Tapi ini hadis ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas kepada kita dengan dua model. Model pertama diriwayatkan dengan ringkas, yang intinya bahwasanya Nabi SAW tidur kemudian sampai mendengkur, kemudian Nabi SAW bangun dan salat. Kemudian diriwayatkan lagi dengan terperinci bahwasanya Ibnu Abbas tidur di rumah bibinya Maimunah, kemudian Nabi SAW tidur, di tengah malam Nabi SAW bangun, kemudian berwudu dengan wudu yang ringan. Yang menjadi perhatian kita di sini, Nabi SAW berwudu dengan wudu yang ringan. Maka Amr bin Dinar menafsirkan maksudnya cepat dan sekali saja, ya tidak sampai digosok-gosok ya, enggak, cuma sekedar sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar, sekedar mengalirkan air sudah cukup. Digosok lebih baik, tapi sekedar air sudah mengalir mengenai anggota wudu, maka itu sudah sah. Kemudian Nabi SAW pun salat. Dan aku pun berwudu, kata Ibnu Abbas, semisal wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berdiri di samping kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqumtu an yasarihi, aku berdiri di samping kirinya, dalam sebagian riwayat an shimalihi. Yasar dan shimal sama saja, cuma sang perawi ingin menyampaikan dengan detail, meskipun lafal yasar dan shimal itu sama, tetapi dia menjelaskan terkadang Sufyan berkata shimal, terkadang Sufyan berkata yasar. Dan ini untuk menunjukkan detailnya para ahli hadis. Meskipun lafalnya maknanya sama, tapi karena datang dalam dua riwayat maka disebutkan dua-duanya. Tatkala aku berdiri di samping kiri Nabi, maka Nabi pun memindahkan aku ke sebelah kanan. Kemudian Nabi salat malam, setelah itu Nabi berbaring kemudian tidur sampai mendengkur. Kemudian tiba dikumandangkan azan, Nabi bangun langsung salat tanpa berwudu. Baik. Kami berkata kepada Amr, orang-orang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW matanya tidur tapi jantungnya atau hatinya tidak tidur. Maka dikatakan demikianlah para anbiya, ya mereka kalau bermimpi, mimpi mereka adalah wahyu. Dan dalilnya Ibrahim berkata kepada Ismail, sungguhnya aku melihat engkau, aku sembelih dalam mimpiku. Ya, berarti ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini perhatian, ya ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ya bahwasanya Nabi SAW matanya tidur tapi jantungnya tidak tidur. Kenapa jantungnya tidak tidur? Para ulama menjelaskan karena jantungnya terjaga, karena Nabi setiap saat bisa menerima wahyu. Baik dalam kondisi matanya terjaga atau matanya tertidur, jantung Nabi harus tetap terjaga, tidak boleh tertidur karena siap menerima wahyu. Dan mimpinya para anbiya adalah wahyu. Oleh karenanya Nabi Ibrahim waktu bermimpi dia menyembelih anaknya, maka dia anggap itu wahyu. Makanya dia segera datang ingin menyembelih, benar-benar ingin menyembelih anaknya. Karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita mimpi nyembelih kambing, ya belum tentu kita harus nyembelih apa? Kambing. Karena mimpi kita bukan wahyu, ya. Tetapi tidaklah Ibrahim alaihissalam langsung nekat ingin menyembelih Ismail kecuali dia tahu itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa hikmahnya disebutkan bahwasanya jantung Nabi SAW senantiasa terjaga agar siap menerima wahyu. Pertanyaan berikutnya, ya, Nabi SAW terjaga hatinya, tapi Rasulullah SAW sampai mendengkur.
Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW terjaga hatinya, tetapi ternyata Rasulullah SAW pernah terlambat salat subuh. Waktu Rasulullah SAW menugaskan Bilal untuk tidak tidur menjaga Nabi agar membangunkan Nabi salat subuh. Ternyata semuanya tertidur, termasuk Nabi SAW juga tertidur. Bagaimana Nabi SAW jantungnya terjaga, tetapi tertidur sehingga tidak salat subuh? Pernah terjadi sekali atau dua kali bagi Nabi SAW. Para ulama menjawab, diantaranya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwasanya maksudnya jantung Nabi tertidur itu bukan berkaitan dengan yang ditangkap oleh mata. Tetap mata Nabi tertidur. Tetap Nabi sampai ngorok. Tapi jantungnya terjaga, bukan berkaitan artinya dia sadar melihat kondisi, tidak. Tapi dia berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan jantung. Bukan berkaitan dengan kondisi yang di luar. Yang di luar Nabi SAW benar-benar pulas. Sampai Nabi SAW pun mendengkur tatkala tidur. Ya. Jadi Nabi tertidur, matanya tertidur tapi jantungnya terjaga. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka kalau datang wahyu, maka Nabi SAW siap menerima wahyu tersebut. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya maksud jantung Nabi selalu terjaga atau hati Nabi selalu terjaga, artinya ini kebanyakan kondisi Nabi demikian. Terkadang Nabi jantungnya pun tertidur. Ini pendapat kedua. Terkadang jantung Nabi pun tertidur, apalagi ada maslahat yang Allah kehendaki membuat benar-benar jantung Nabi tertidur sehingga azan lewat dan Nabi tidak sadar, agar orang-orang tahu bagaimana syariatnya kalau orang terlambat bangun subuh. Maka Allah mentakdirkan Nabi SAW jantungnya tertidur tatkala itu sehingga tidak bangun salat subuh. Ini pendapat yang juga dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lihat dalam hadis ini. Jadi Nabi SAW wudunya dengan wudu yang ringan. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Tidak ada dalam hadis menunjukkan Nabi berwudu sambil menggosok-gosokkan. Tidak ada dalilnya dalam hadis ini. Yang jelas disifati Nabi berwudu dengan ringan. Kemudian kata Ibnu Hajar, balik tisar ala sayalanil ma alal udhi akhafu min qalilid dalki. Bahwasanya dengan mengalirkan air ya di atas anggota tubuh tanpa harus menggosoknya itu lebih ringan lagi. Artinya itu sah. Kalau seorang buru-buru, maka dia cukup mengalirkan air, yang penting anggota tubuhnya seluruhnya terkena air dan airnya mengalir, maka itu sudah sah ya. Makanya kalau seorang misalnya lagi hajian, kemudian dia tawaf, kemudian dia ingin berwudu tatkala sedang tawaf, maka dia ambil air tapi jangan cuma disemprotkan. Hendaknya dia menumpahkan air, baru airnya dia alirkan. Dia alirkan. Adapun hanya sekedar menyemprotkan ini, saya ragu akan hal tersebut ya. Karena tidak dikatakan dia mencuci, karena yang berkaitan dengan wajah, dengan tangan adalah dicuci ya, dicuci. Faksilu, kata Allah Subhanahu wa taala, cucilah. Maka paling tidak minimal dengan mengalirkan air di bagian anggota tubuh tersebut. Adapun hanya semprot-semprot saja, maka ada keraguan. Mending kita ambil air, kita gosokkan dengan tangan sehingga kita alirkan air tersebut ke anggota tubuh kita. Kemudian ini juga dalil ya, bahwasanya terkadang kita boleh sholat sunnah secara berjamaah, karena Nabi SAW tatkala sholat sunnah kemudian Ibnu Abbas ya jadi makmum ya, tanpa minta izin kepada Nabi SAW. Ini diperbolehkan. Langsung dia di samping Nabi SAW ikut sholat, dan itu secara langsung Ibnu Abbas minta izin dan diizinkan oleh Nabi ya. Dan ini dalil bahwasanya seorang yang sedang sholat sunnah dia bisa rubah niatnya. Tadinya makmum menjadi apa? Imam. Karena waktu Ibnu Abbas gabung dengan Nabi langsung otomatis jadi apa? Jadi imam. Kemudian dan seorang kalau sholat berdua, maka makmum sejajar dengan imam, sejajar dengan imam. Tidak sebagaimana pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya imam agak depan, makmum belakang sedikit. Itu kurang sesuai dengan sunnah. Sunnahnya sejajar. Sunnahnya apa? Sejajar. Ya, sunnahnya sejajar, maka makmum disejajarkan oleh Nabi, Ibnu Abbas disejajarkan persis sebelah kanan. Apakah Nabi SAW memindahkan Ibnu Abbas dari depan atau dari belakang? Hah? Dari depan atau dari belakang? Kita enggak tahu, tapi mestinya dari belakang. Bahkan dalam sebagian riwayat telinganya dipegang oleh Nabi SAW. Dipindahin ke belakang ya.
Jadi kalau saya lihat dipegang telinganya, bisa lewat depan. Ya. Lewat belakang enggak susah, kecuali dengan tangan kiri. Ya. Allah alam bisawab, sebenarnya mengatakan tentunya dari belakang, karena Nabi sedang konsentrasi dan dia sedang menghadap sutra, tentunya tidak boleh ada orang lewat di depan. Mestinya Nabi lewat memindahkan Ibnu Abbas dari belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil bahwasanya seorang kalau tidur ternyata tidurnya tidak begitu pulas, ya, maka wudunya belum batal. Makanya disebutkan tidur itu bukan pembatal wudu, tapi madhinnatun lil hadath. Tidur itu adalah tempat yang sangat mungkin terjadi hadas kalau seorang sedang tidur. Karena orang kalau sudah tidur, dia buang angin, maka dia tidak sadar. Mendengkurnya seseorang tidak menunjukkan tidurnya pulas. Mendengkurnya seorang tidak menunjukkan tidurnya pulas. Para ulama mengatakan bagaimana ciri seorang tidurnya pulas? Kalau dia tidur kemudian dia pegang penanya jatuh, dia tidak sadar, itu berarti dia pulas. Atau dia sudah mimpi kemana-mana, ya, sudah mimpi pulang kampung, sudah sampai ya dibangunkan enggak bangun, itu berarti sudah pulas, berarti itu batal. Tapi kalau tidurnya belum pulas, baru diginikan langsung dia bangun, atau dengar suara sedikit dia terbangun, dia bisa bedakan lah. Istilah orang tidur ayam, itu berarti belum apa? Belum pulas. Seperti seorang tidur di mobil, dia menyadar kepalanya, terkadang dia ada orokannya, ada ngoroknya, tapi dia tahu dia tidak tidur pulas. Maka tidur seperti itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena tidurnya tidak pulas. Kalau dia buang angin, dia pasti sadar. Dia pasti apa? Sadar, ya. Karena saya pernah pengalaman, ya. Suatu hari saya naik mobil sama seorang ikhwan, dia nyetir, ya. Waktu itu kita jalan dari Jakarta sampai ke Gresik, ya. Di tengah perjalanan saya dengar suara ngorok. Saya lihat siapa yang ngorok, enggak ada yang ngorok. Tahu-tahu supir saya sedang ngorok. Masya Allah, ini wali nih. Sambil ngorok masih jalan. Saya bangun, enggak Ustaz. Tapi dia ngorok. Saya dengar sendiri. Memang ternyata ngorok itu bukan berarti dia harus tidur apa? Pulas. Seorang tahu diri. Kalau dia benar-benar tidur pulas, mimpi, benar-benar tidak sadar, sebaiknya dia wudu kembali. Tapi kalau tidurnya hanya ringan, ngorok-ngorok sedikit, tengah-tengah ngorok berhenti, tengah ngorok berhenti, tidur ayam, berarti wudunya belum batal. Dalilnya diantaranya hadis ini, dan juga diriwayatkan dari sahabat juga, mereka sempat tidur terdengar suara ngorok mereka, qomat mereka langsung salat. Apalagi tidur seorang dalam kondisi duduk, tidak dalam kondisi berbaring, maka selama tidak pulas, maka tidak membatalkan wudu. Wallahu alam bissawab. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Babun isbagul wudu, bab tentang menyempurnakan wudu. Kalau tadi wudu dengan ringan, cepat, kemudian sekali-sekali, ya, maka kali ini tentang menyempurnakan wudu. Qala Ibnu Umar, isbagul wudu al-inqa. Menyempurnakan wudu yaitu dengan membersihkan, yaitu benar-benar dibersihkan, digosok, ya. Ya, seakan-akan ada kotoran di tangan, dibersihkan, ya, berwudu. Dan sebagaimana kita tahu, seorang ketika berwudu, maka dosa-dosanya akan berguguran. Berguguran dengan jatuhnya air, bahkan dari kukunya pun keluar dosa-dosa tersebut. Dari wajah maka akan keluar dosa-dosa dari wajah. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Musa bin Uqbah an Quraib maula Ibni Abbas. Jadi Quraib maula Ibnu Abbas an Usamah bin Zaid annahu sami'ahu yaqul, ya, dari Usamah bin Zaid bahwasanya Ibnu Abbas mendengar Usamah berkata, dan Ibnu Abbas ini para hadirin dan hadirat yang rahmati Rasulullah, sahabat junior, oleh karenanya beliau tidak meriwayatkan hadis dari Nabi langsung kecuali cuma sedikit. Ada yang mengatakan cuma 12 hadis. Karena dia waktu Nabi meninggal dia masih kecil, ya. Dan hanya 12 hadis, 10 hadis yang dia riwayatkan langsung dari Nabi SAW. Selainnya dia riwayatkan dari sahabat yang lain. Contohnya dalam hadis ini riwayatkan dari Usamah bin Zaid. Dalam hadis ini riwayatkan dari Usamah bin Zaid. Bahwasanya Usamah bin Zaid berkata, dafa'a Rasulullah SAW min Arafah. Rasulullah SAW meninggalkan Arafah. Hatta idza kana bisya'bi. Waktu Rasulullah SAW meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, sampailah Rasulullah SAW melewati Asy-Syi'b. Syi'b itu jalan di antara gunung-gunung, lorong di antara gunung-gunung.
nazala, Nabi turun dari ontanya, fabala tsumma tawadda. Ya, karena Nabi menggonceng Usama. Karena Nabi menggonceng apa? Usama. Maka Usama bercerita, kemudian Nabi turun dan Nabi kencing, kemudian Nabi berwudu. Walam yusbigil wudu, dan Nabi tidak menyempurnakan wudu. Artinya wudu yang ringan. Wudu yang ringan, mungkin cuma sekali. Fakultu, aku berkata, kata Usama, as-salata ya Rasulullah. Waktunya salat wahai Rasulullah. Faqala as-salatu amamak. Salat di depan nanti di Muzdalifah. Bukan sekarang. Karena Nabi menjamak, ini waktu haji. Tiba di Muzdalifah Rasulullah SAW jamak takhir. Farakiba, maka Nabi naik lagi ke atas ontanya. Falamma ja'al Muzdalifata nazala fatawadda'a. Tatkala Nabi tiba di Muzdalifah, Nabi pun turun. Kemudian Nabi berwudu, fa asbagal wudu, Nabi wudu lagi. Dan dia sempurnakan wudunya. Tsumma uqimatis salat. Kemudian ditegakkan salat, iqamat salat. Fa shalal maghrib. Kemudian Nabi salat maghrib. Tsumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilihi. Setelah salat maghrib, orang-orang mulai mengikatkan onta-onta mereka di tempatnya masing-masing. Barang-barangnya diatur, ya. Kalau awal tadi segera salat maghrib, belum sempat onta diikat-ikatkan, mereka langsung salat maghrib. Setelah salat maghrib, mereka ikatkan onta-onta mereka. Tsumma uqimatil isya, kemudian iqamah lagi salat isya. Fa shalla, kemudian Nabi salat isya, walam yusalli bainahuma, dan Nabi tidak salat sunnah di antara keduanya. Nabi tidak salat sunnah di antara keduanya. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saat berwudu dengan ringan, kemudian di saat berikutnya berwudu dengan sempurna. Adapun Usama bin Zaid, ya, sebagaimana kita ketahui adalah Usama kunyahnya Abu Zaid. Bapaknya Zaid, Usama bin Zaid. Hibbu ibni hibbi Rasulillah. Dia sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ayahnya Zaid bin Harithah juga sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya orang-orang dahulu memanggil Zaid dengan Zaid ibnu Muhammad. Ya, padahal Zaid adalah budaknya Khadijah yang diberikan hadiah Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sangat sayang kepada Zaid sampai-sampai orang memanggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad. Akhirnya datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uhum li abaihim. Huwa aqsatu indallah." Serulah mereka dengan nama-nama bapak mereka. Makanya sejak itu Zaid disebut dengan Zaid ibnu Al-Harithah, ya. Ya. Ibnu Syarahil, ya, Al-Kalbi, dan Usama bin Zaid, ya. Dua-duanya sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Usama memiliki cincin, di situ ada tulisannya Hibbu Rasulillah. Kesayangan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang sahabat tahu Usama sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena sebelum Nabi meninggal, Nabi pernah ammara Usama ala jaish fihim Abu Bakar wa Umar. Nabi pernah menyuruh untuk mengirim satu pasukan ke arah Romawi. Nabi mengangkat Usama menjadi pemimpin, padahal umurnya masih 20 tahun. Dan pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar. Ini menunjukkan perhatian Nabi kepada Usama. Dan pasukan tersebut baru berjalan setelah Nabi SAW meninggal di zaman Abu Bakar. Abu Bakar melanjutkan wasiat Nabi, maka Abu Bakar menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Usama radhiyallahu taala anhu. Ini juga dalil, ya, bahwasanya antara kalau kita menjamak, ini jamak takhir antara maghrib dengan isya, kalau ada jeda sedikit enggak ada masalah. Sini buktinya Nabi salat maghrib segera sebelum ditambatkan onta-onta, kemudian para sahabat nambatkan onta itu, dan itu butuh waktu. Onta-onta ditambatkan, barang-barang diatur rapi, dipersiapkan, baru mereka salat isya. Tetapi jeda ini tidak menghilangkan nama jamak. Tetap boleh menjamak antara maghrib dengan isya meskipun terputus dengan sedikit jeda. Paham? Oleh karena sebagian ulama berfatwa, kalau seorang di Masjid Nabawi kemudian dia salat maghrib, dan dia ingin menjamak dengan salat isya, kemudian ada salat janazah, ya, ternyata dia ingin salat janazah dulu baru kemudian dia salat isya 2 rakaat untuk menjamaknya, maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Namun sebaiknya dia tidak usah salat janazah, dia langsung aja salat jamak maghrib dan isya. Atau dia salat duhur tatkala dia ingin pergi dari Madinah menuju ke Bir Ali untuk melaksanakan umrah, maka banyak jamaah yang menjamak antara duhur dengan asar.
Ya terkadang antara jamaah tersebut diputuskan dengan sholat jenazah. Maka sebenarnya memandang sholat jenazah antara duhur dengan asar ini tidak memutuskan, tidak menghilangkan nilai jamaah. Karena jedanya cuma apa? Cuma sedikit. Tapi saya katakan lebih baik dia tidak usah sholat jenazah. Begitu imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia langsung bangun lagi. Dia sholat asar di jamak 2 rakaat. Kalau ada waktu baru dia sholat jenazah. Wallahu alam bisawab. Kemudian sebagian ulama berpendapat, ya, waktu dikatakan nazala fabala summa tawaddaa. Nabi waktu berjalan dari Arafah menuju Muzdalifah, di tengah jalan Nabi turun, Nabi buang air kecil. Fatawaddaa, kemudian Nabi SAW berwudu. Nah, sebagian ulama mengatakan wudu ini secara bahasa saja, bukan secara syar'i. Bukan secara syar'i, tapi maksudnya Nabi beristinja. Beristinja. Ya, karena wudu itu dalam bahasa Arab artinya bersuci. Maka summa tawaddu'a di sini bukan berarti Nabi berwudu, wudunya salat, tapi Nabi bersuci. Namun ini dibantah oleh para ulama. Karena dalil-dalil menunjukkan Nabi benar-benar berwudu. Kalau dia beristinja tidak perlu mengatakan walam yusbigil wudu, Nabi wudunya tidak sempurna. Apakah istinja ada istinja sempurna, istinja tidak sempurna? Paham? Yang kedua, dalam sebagian riwayat Usama menumpahkan air kepada Nabi. Ya, kalau itu ternyata istinja, enggak mungkin karena Nabi tatkala buang air, Nabi jauh dari para sahabat, tidak dekat-dekat dengan sahabat. Tapi dalam sebagian riwayat Usama menumpahkan air untuk wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi berwudu. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya seorang sudah berwudu boleh berwudu lagi. Tidak ada masalah meskipun belum digunakan untuk salat. Ini pendapat sebagian ulama karena Nabi setelah dia berbuang air kecil dia berwudu dan karena Nabi tidak ingin berzikir dalam kondisi tidak bersuci. Setelah dia berwudu, kemudian tiba di Muzdalifah, Nabi wudu lagi. Nabi wudu lagi. Padahal belum batal. Ya. Padahal belum batal. Berarti boleh wudu lagi kalau tiba waktu salat. Wallahu a'lam bishawab. Zahir hadis demikian. Nabi SAW berwudu karena batal. Kemudian tiba waktu salat, Nabi ingin wudu lagi, enggak ada masalah. Tidak ada masalah karena wudu menggugurkan apa? Dosa-dosa. Ya. Ini juga dalil bahwasanya boleh orang berwudu lagi meskipun belum batal. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab ghuslul wajhi bil yadain min ghurfatin wahidah. Mulai Al-Imam Al-Bukhari masuk dalam bab tentang bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya datang dalam sebagian riwayat waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu di malam hari tersebut di Muzdalifah, maka ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air Zam-Zam. Jadi ini faedah dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Bahwasanya Nabi berwudu dengan air Zam-Zam. Dan ini dalil bahwasanya air Zam-Zam boleh digunakan untuk berwudu. Kenapa? Karena sebagian orang mengatakan makruh berwudu dengan air Zam-Zam. Ya. Jawabannya tidak makruh. Air Zam-Zam boleh diminum dan boleh digunakan untuk apa? Berwudu. Nabi bahkan pernah praktek berwudu dengan air Zam-Zam. Ya. Berwudu dengan air Zam-Zam. Ya. Baik, bab berikutnya tentang menyuci wajah dengan kedua tangan tatkala berwudu dari satu apa yang namanya? Satu apa ini? Satu cidukan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Abdurrahim. Qala akhbarana Abu Salamah Al-Khuzai, Mansur bin Salamah. Qala akhbarana Ibnu Bilal, yakni Sulaiman, an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibnu Abbas. Annahu tawaddaa fa ghassala wajhahu. Ibnu Abbas berwudu, kemudian dia mencuci wajahnya. Akhadha ghurfatan min ma'in famadmadha biha wastanshaq. Maka Ibnu Abbas mengambil seciduk air, ya. Kemudian dia berkumur-kumur dan istinsyak itu menghirupkan air di hidung. Kemudian tentunya dikeluarkan dari satu cidukan. Buat kumur-kumur sekaligus buat apa? Di istinsyak, dihirup di telinga, di apa namanya? Di hidung. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in faja'ala biha kadza. Kemudian Nabi mengambil lagi seteguk air atau seciduk air dengan tangannya. Dia mengambil demikian wa adhafa ila yadi, kemudian dia gabungkan dengan tangan satunya. Jadi ngambilnya cuma dengan satu tangan, kemudian digabungkan dengan kedua tangannya, kemudian faghasala bihima wajahu, kemudian dia mencuci wajahnya dengan kedua tangan tersebut. Tapi ngambil airnya dengan satu tangan. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in
Faghasala biha yadahul yumna. Kemudian Nabi mengambil lagi satu cidukan air, kemudian dia gunakan untuk mencuci tangannya yang kanan. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadahul yusra. Kemudian dia mengambil lagi satu cidukan air, kemudian dia cuci tangan kirinya. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian Nabi mengusap kepalanya. Di sini tidak disebutkan dia ambil air lagi, tidak disebutkan dia ambil air lagi. Nanti ada khilaf di kalangan para ulama. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in. Kemudian beliau mengambil satu cidukan air lagi, farasha ala rijlil yumna hatta ghasalaha. Maka dia pun percikan sedikit-sedikit kepada kakinya sampai dia mencuci, sampai semuanya terkena air, baru digosokkan. Tsumma akhadha ghurfatan ukhra, faghasala biha rijlahu al-yusra. Kemudian dia mengambil lagi air satu ciduk, kemudian dia cuci kaki kirinya. Tsumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Demikianlah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ini di antara 12 hadis yang kita sebutkan tadi yang diriwayatkan langsung oleh Ibnu Abbas. Rata-rata Ibnu Abbas kalau meriwayatkan hadis dari sahabat yang lain, ya. Terkadang dari Usama bin Zaid, terkadang dari Fadl bin Abbas, terkadang dari sahabat-sahabat yang lain. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, zahir hadis ini Nabi berwudu sekali-sekali. Zahir hadis ini Nabi berwudu sekali-sekali. Maka tidak disebutkan Ibnu Abbas mengulangi 2 kali atau 3 kali. Dan ini mengatakan aku melihat Nabi berwudu dengan wudu seperti ini. Dan kita telah jelaskan pada pengajian lalu bahwasanya wudu minimal sekali. Kemudian di sini kita ambil dalil juga bahwasanya untuk mulut dan untuk istinsyak cuma seciduk air. Kita ambil sekalian buat kumur-kumur, sisanya kita buat hirup di hidung kemudian kita keluarkan. Dan sekali sudah cukup. Kemudian mencuci wajah. Kemudian tangan kanan baru tangan kiri. Kemudian kaki kanan baru kaki kiri. Nah, apakah waktu setelah mencuci kedua tangan kanan dan kiri, apakah perlu kita ngambil air lagi untuk mengusap kepala? Dalam hadis ini tidak disebutkan bahwa diambil air lagi untuk mengusap kepala. Maka sebagian ulama berpendapat dan datang dalam sebagian hadis bahwasanya boleh kita tidak usah mengambil air lagi, cukup sisa air di tangan kita masih ada basahnya kita gunakan untuk usap kepala. Karena kepala bukan untuk dibasahi, kita tidak sedang mandi junub, ya. Maka cukup diusap saja dengan sisa air yang ada di tangan maka sudah cukup. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ternyata tangannya sudah tidak basah, jenggotnya masih basah, maka dia ambil dari basahan jenggot untuk usap kepala. Tidak perlu mengambil lagi air tersendiri. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, dalam satu hadis dalam Sunan Abi Dawud, ya, annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallam masaha ra'sahu min fadli ma'in kana fi yadihi. Nabi SAW mengusap kepalanya dengan sisa air yang ada di tangannya. Berarti Nabi tidak mengambil lagi. Maka seorang kalau sudah berwudu, kumur-kumur, kemudian wajah, cuci tangan kanan, cuci tangan kiri, sudah langsung begini aja bisa. Boleh. Dalilnya ada dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sunan Abi Dawud. Boleh. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW di sebagian Ibnu Hajar menyebutkan, "Tsumma qabada qabdatan minal ma', tsumma nafadha yadahu." Kemudian Nabi mengambil air lagi, segenggam air. Kemudian Nabi goyangkan tangannya, artinya tidak diguyurkan di kepalanya, tapi dia ngambil air terus dia buang supaya tinggal sisa air sedikit. Tsumma masaha ra'sahu, kemudian dia pun mengusap kepalanya. Jadi boleh dua-duanya. Boleh antum berwudu setelah tangan langsung usap kepala, boleh antum ambil sedikit, tapi antum jangan guyurkan, ya. Cukup antum goyangkan tangan, kemudian antum sisa air tersebut antum buat cuci atau usap kepala. Kemudian datang dalam riwayat yang lain, riwayat Nasa'i, wa udhunaihi marratan wahidah. Dan Nabi sekaligus dari kepalanya beliau mengusap telinganya. Dalam riwayat yang lain juga, batinahuma bisabbahataini wa dhahirahuma biibhamaihi. Daun telinganya bagian dalam dengan kedua telunjuknya dan bagian luar dengan kedua jempolnya. Seperti ini. Jadi sekali saja, ya. Karena sebagian orang 3 kali, kemudian sekali, ya, kemudian tiga kali. Yang benar sekali saja, kemudian turun telinga juga sekali. Begini caranya. Bersihkan dalam boleh sama luar. Ya, sekali. Dalam sebagian riwayat, wa adkhala isbi'aihi fihima. Nabi memasukkan kedua jari telunjuknya ke lubang telinganya atau di daun telinganya. Baik. Hadis ini juga dalil
Bahwasanya sunnah adalah tangan kanan dulu baru kiri. Sebagaimana dalam hadis sudah kita sebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan. Tatkala pakai sendal, tatkala sisiran Nabi kanan dulu, tatkala bersuci Nabi kanan dulu. Makanya Nabi berwudu kanan dulu, Nabi mandi junub juga bagian kanan dulu. Tetapi kata para ulama, kanan dulu itu berkaitan dengan tangan dan kaki. Adapun wajah, jangan wajah kanan dulu, wajah kiri. Enggak. Wajah sekaligus, paham? Kepala juga jangan kanan dulu baru kiri, enggak, sekaligus. Paham? Telinga juga enggak usah telinga kanan dulu baru telinga kiri, enggak, langsung sekaligus. Kanan dan kiri berkaitan dengan tangan dan apa? Kaki, paham? Adapun kepala, telinga, wajah, maka itu langsung kanan kiri. Sama hidung juga jangan lubang kanan dulu lubang kiri, enggak. Langsung dua-duanya, ya. Paham ya? Jadi yang berkaitan kanan kiri cuma tangan dan apa? Dan kaki. Taib. Sebagian ulama dan ini pendapat Malikiyah, seperti Ibnu Battal, dia berkata ini dalil bahwasanya air musta'mal, air yang sudah digunakan untuk berwudu, untuk bersuci boleh digunakan lagi kedua kali. Ini ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Adapun Ibnu Battal berdalil, kenapa dia mengatakan kalau seorang berwudu sekali, dia ambil air, kemudian dia gosokkan tangannya. Waktu dia cuci tangannya, pasti air sudah kena bagian yang pertama, digeser lagi berarti sudah musta'mal. Antum mau tidak? Saya ambil air, saya mau cuci tangan saya. Waktu saya taruh di sini, kan air pertama sudah mengena bagian saya sini, tak? Terus saya tarik lagi, berarti ini sudah sisa dari bagian depan tangan saya bawakan lari ke belakang. Kemudian sisanya lagi saya bawa ke sini terus. Berarti air tersisa yang digunakan untuk mencuci anggota wudu masih boleh digunakan. Artinya apa? Kalau seorang berwudu, kemudian airnya dia tadah, digunakan oleh orang untuk berwudu lagi, maka boleh. Maksudnya demikian. Karena air yang digunakan untuk berwudu itu tidak hilang kesuciannya. Tidak hilang kesuciannya. Sebagian ulama di antara mazhab Syafi'i mengatakan air yang sudah digunakan untuk bersuci tidak boleh digunakan lagi. Tidak boleh digunakan lagi. Ini pendapat khilaf di kalangan para ulama. Namun saya tidak melihat dalil yang kuat. Mudah-mudahan nanti akan ada pembahasan secara lebih detail. Ini hanya disinggung oleh Ibnu Hajar dan disinggung oleh Ibnul Mulakin dalam syarah mereka. Tapi ada khilaf. Tadi saya hanya ingin menjelaskan sisi pendalilan Ibnu Battal yang mengatakan bahwasanya air yang sudah digunakan masih boleh digunakan lagi. Dia berdalil karena kalau kita cuma berwudu sekali, kita letakkan air di sini, maka tidak mungkin kita bawa sedikit-sedikit begini. Kita tumpahkan, ya sudah kita gosokkan. Nah, air yang sudah ditempahkan awal, sudah bekas, kita gosokkan ke bagian tangan berikutnya. Kita gosokkan lagi, ke bawah lagi, berarti air itu sudah bekas untuk digosokkan pada bagian awal tangan. Dan itu ternyata tidak mengapa. Ini insyaAllah akan ada pembahasan lebih jauh lagi. Taib, kita lanjutkan. Babun at-tasmiyatu ala kulli halil wa indal wiqa'. Bab mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam segala kondisi, bahkan tatkala berhubungan dengan istri. Tatkala berhubungan dengan istri. Tayyib. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis. Beliau berkata, qala haddatsana Ali bin Abdullah, itu Ali bin Al-Madini. Qala haddatsana Jarir, yaitu Ibnu Abdul Humaid atau Ibnu Abdul Hamid. Kemudian Mansur Ibnu Al-Mu'tamir. An Salim bin Abil Ja'ad, an Quraib, an Ibnu Abbas, Quraib maula Ibnu Abbas. Ya bulugun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas, dan ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya marfu'. Kata Nabi, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala." Seandainya salah seorang dari kalian mendatangi istrinya kemudian berkata bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rizki yang kau anugerahkan kepada kami. Faqudhiya bainahuma walad, kemudian Allah menganugerahkan, mentakdirkan ada anak dari hasil jima' tersebut, lam yadurrahu, maka syaitan tidak akan memberi kemudaratan kepada anak tersebut. Ini hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya sunnah seorang ingin mendatangi istrinya
maka berdoa dan dimulai dengan mengucapkan apa? Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan. Dan sebagian ulama berpendapat syaitan juga kalau kita tidak berdoa bisa ikut serta dalam menggauli istri kita. Wa syarikum fil aulad. Dalam Al-Qur'an, silakan kalian menyertai manusia wahai para syaitan dalam masalah anak-anak. Sebagian ada yang menafsirkan bahwasanya syaitan juga ikut berhubungan dengan seorang tatkala menggauli istrinya. Dan beberapa kejadian kawan saya cerita, ya, istrinya didatangi oleh jin dalam bentuk suaminya. Tatkala akan digauli, istrinya juga berdoa, Bismillah, Allahumma jannibi syaitan wa jannib Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Maka kemudian syaitan tersebut menghilang. Jadi dari sini dianjurkan bukan cuma suami aja yang baca, istri juga diharapkan apa? Membaca, ya. Apa maksudnya? Bahwasanya syaitan tidak akan memberi kemudaratan kalau seorang tatkala menggauli istrinya kemudian berdoa dengan doa tersebut. Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya, ya, kalau anak itu lahir maka dia akan terjaga dari godaan syaitan. Secara umum dia akan menjadi anak yang saleh. Sebagaimana firman Allah, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sungguhnya hamba-hambaku engkau tidak bisa menguasai mereka wahai iblis kecuali yang mengikutimu dari orang-orang yang menyimpang. Nah, kalau kita berdoa dengan doa ini kemudian anak kita ternyata lahir, insyaallah niscaya dia kalaupun digoda oleh syaitan tidak sampai pada kekufuran. Kalau digoda oleh syaitan maka tidak sampai kekufuran. Ini pendapat. Pendapat lain mengatakan maksudnya anak ini kalau lahir tidak akan cacat tubuhnya. Tidak akan cacat tubuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat sebagian ulama. Paling tidak kita berdoa kepada Allah tatkala kita hendak berhubungan dengan istri kita, ya. Dengan doa Bismillah apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Jangan-jangan antum belum hafal. Coba. Doanya apa coba? Hah? Dia tadi ketawa-ketawa jangan-jangan belum hafal. Coba. Allah Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Alhamdulillah. Baik, kita azan dulu. Habis itu salat kita lanjutkan lagi. Allah taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita melanjutkan pengajian kita, ya. Bab at-tasmiyah ala kulli halin wa indal wiqa'. Bab tentang mengucapkan bismillah tatkala dalam segala kondisi maupun tatkala hendak berhubungan, ya. Kenapa Imam Al-Bukhari membawa hadis ini di tengah-tengah bab wudu? Apa hubungannya dengan masalah wudu? Padahal ini dalil tentang adab berhubungan dengan istri. Sebelum berhubungan hendaknya mengucapkan bismillah. Seakan-akan Imam Al-Bukhari berkata, kalau berhubungan dengan istri saja dianjurkan untuk mengucapkan bismillah, apalagi tatkala hendak berwudu. Kenapa? Karena hadis yang diriwayatkan la wudu'a liman la yadhkur ismallah, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, maka hadis ini tidak sesuai dengan kriteria persyaratan Imam Al-Bukhari. Bahkan banyak ulama yang mendhaifkan hadis ini. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut bismillah. Taib ikhwan, hadis ini, ya, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu. Tidak ada wudu. Wudu bagi orang yang tidak bilang bismillah. Bismillah. Bahaya ini. Yang tidak bilang bismillah. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak dalam buku-buku hadis, tetapi
Madarul hadis kembali kepada seorang perawi bernama Ya'qub dari Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Maka Ya'qub bin Salamah dia meriwayatkan dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Salam al-Laitsi. Namun periwayatan dari Ya'qub an Salamah tidak diketahui periwayatan dari Ya'qub dari ayahnya. Kemudian juga dari Salamah ke Abu Hurairah juga tidak diketahui ada riwayat dari Salamah dari Abu Hurairah. Oleh karenanya para ulama rata-rata menyatakan hadis ini dhaif. Imam Ahmad di antaranya. Dan banyak ulama menyatakan hadis ini dhaif. Al-Hakim meriwayatkan dengan sanad yang lain, dia mengatakan dari Ya'qub bin Salamah. Dia mengatakan bukan Ya'qub bin Salamah, tapi dia mengatakan Ya'qub, ya, dari Ya'qub dari Abu Salamah. Ya, Abu Salamah Al-Majishun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang ini katanya namanya Dinar. Ya. Sehingga dia mengatakan bahwasanya riwayat ini sahih, ya. Namun dibantah oleh para ulama bahwasanya periwayatannya salah. Lagi pula Dinar ini pun tidak ada tarjamahnya, tidak ada biografinya. Sehingga dihukum dengan majhul. Maka apakah dengan sanad ini atau dengan sanad ini, maka hadisnya dikatakan lemah. Akan tapi hadis ini syawahidnya banyak. Sebagaimana disebut oleh Tirmidzi dalam jami'nya, ada riwayat yang semakna dengan hadis ini dari syawahid, ya. Syawahid itu maksudnya apa? Maksudnya hadis diriwayatkan dari sahabat yang lain. Ini sahabatnya siapa? Abu Hurairah. Ada hadis-hadis semakna ini diriwayatkan dari sahabat yang lain, yakni dari Aisyah, ya. Aisyah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, yang dari Anas bin Malik, ya. Malik, ya. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada sebagian sahabat yang lain. Karena namun semua sanadnya bermasalah. Semua sanadnya lemah juga. Dari sini timbul ijtihad di kalangan para ulama tentang hadis ini. Karena semua sanadnya lemah, tetapi jalurnya banyak. Dari sinilah Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala menyatakan hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Al-Albani menyatakan hadisnya apa? Hasan. Karena apa? Karena jalannya atau jalurnya sangat banyak. Sehingga saling menguatkan. Dalam istilah mustalah hadis, dhaif plus dhaif plus dhaif plus dhaif plus dan seterusnya sama dengan hasan li ghairihi. Ini istilah hadis demikian. Dhaif tambah dhaif tambah dhaif tambah dhaif maka menjadi hasan dengan li ghairihi. Dengan syarat seluruh dhaif ini bukan dhaif jiddan. Dhaifnya tidak parah. Tapi kalau hadisnya dhaifnya sangat kuat, tidak mungkin yartaqi, tidak mungkin naik menjadi derajat hasan.
Ini semua hadis bermasalah, tapi lemahnya itu sedikit-sedikit. Tatkala datang dalam jalur yang banyak, lemah tambah lemah tambah lama tambah lemah, jadi agak kuat. Jadilah naik menjadi derajat hasan li ghairihi. Ini cerita tentang hadis ini. Nah, hadis ini intinya ya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan semuanya dhaif, tidak bisa naik menjadi hadis hasan. Sebagian ulama seperti Al-Albani mengatakan hadis ini naik menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Artinya hasan karena yang lainnya. Ada namanya hasan li dzatihi, hasan karena zatnya sendiri sudah hasan, ada hasan karena selainnya. Dia menjadi hasan karena didopang oleh yang lain-lainnya. Paham? Dari sini timbul ijtihad di kalangan para ulama tentang kedudukan hadis ini hasan atau dhaif. Dari sini kita tahu bahwasanya hadis ini tidak sesuai dengan kriteria Imam Al-Bukhari. Makanya Imam Al-Bukhari tidak berdalil dengan hadis ini. Karena menurut kriteria beliau hadis ini hadis yang dhaif. Paham? Tidak sesuai dengan kriteria beliau. Maka beliau berdalil dengan hadis yang lain yang menunjukkan tentang dianjurkannya mengucapkan bismillah tatkala berwudu. Di antaranya hadis tatkala mau jima mengucapkan apa? Bismillah. Beliau menggunakan qiyas aulawi. Lebih utama kalau mau berhubungan saja disuruh mengucapkan bismillah, apalagi tatkala hendak berwudu. Paham sisi pendalilannya? Paham ya sisi pendalilannya Imam Bukhari demikian. Tapi kalau antum sudah, saya mau hapus. Belum? Ini juga dari Sahal bin Sa'ad ya. Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau sudah dihapus, mudah-mudahan bisa dihapus. Tolong dihapus. Yang sudah segera hapus. Atau enggak usah deh. Nanti hapus belakangan aja. Dari sini semua, ikhwani fil azani Allahu iyyakum, maka ada khilaf di kalangan ulama hukum tasmiyah mengucapkan bismillah tatkala wudu. Apa hukumnya? Maka ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, sunnah. Artinya kalau ditinggalkan wudunya sah, tidak menjadi masalah. Dan ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Ada yang mengatakan pendapat kedua hukumnya fardun itu lebih tinggi daripada wajib, seperti rukun. Dia seperti apa rukun? Ada yang mengatakan ini sebagian ulama. Ada yang mengatakan wajib berdalil dengan hadis ini. Kata Nabi tidak ada wudu bagi orang tidak mengucapkan apa? Bismillah. Berarti hukumnya wajib. Dalilnya apa? Hadis la wudu'a. Hadis la wudu'a. Wajib. Kalau sengaja ditinggalkan, maka batal wudu. Ini pendapat siapa? Pendapat Ishaq bin Rahuya. Ishaq bin Rahawai. Dan juga pendapat Zahiriyah. Yang keempat, ada yang mengatakan hukumnya tidak disyariatkan. Kenapa? Karena hadisnya lemah. Bahkan diriwayatkan Imam Malik yang kelima bid'ah. Ini Imam Malik. Imam Malik punya beberapa riwayat. Imam Malik dalam hal ini punya 3 riwayat. Dalam satu riwayat dia mengatakan sunnah. Dalam satu riwayat dia mengatakan tidak disyariatkan. Dalam satu riwayat dia mengatakan apa?
bid'ah. Terkadang dalam satu imam ada beberapa riwayat. Waktu dinyatakan Imam Malik tentang orang berwudu mengucapkan bismillah, kata Imam Malik, apa dia ingin menyembelih kok bilang apa? Bismillah ya. Sehingga dikatakan bid'ah. Mana pendapat yang lebih kuat? Wallahu a'lam bishawab, pendapat lebih hati-hati pendapat ini ya. Sunnah. Sunnah ya. Namun tidak sampai katakan wajib. Kenapa? Karena hadisnya tidak sahih atau minimal bermasalah. Ya, sunnah. Yang terkuat pendapat pertama, sunnah. Dalilnya pertama hadisnya dhaif. Yang kedua, seluruh sahabat yang meriwayatkan tentang wudu Nabi seperti Ibnu Abbas, Ali, Abdullah bin Zaid, Utsman dan lain-lain, tidak ada yang menyebutkan bismillah di awal wudu. Semua menyebutkan waktu Nabi berwudu langsung. Waktu Nabi berwudu langsung Nabi mencuci tangannya. Tidak ada yang bilang apa? Bismillah. Seluruh sahabat yang beriwayat tidak ada yang menyebut tentang bismillah. Kalau kita ingin mengatakan sunnah hanya sekedar berdasarkan keumuman hadis bahwasanya segala perkara baik dimulai dengan apa? Sunnah. Kemudian lagi hadis yang sahih kata Nabi, tawaddau kama amarakallah. Kama amarakumullah. Berwudulah kalian sebagaimana Allah perintahkan kalian. Nah, Allah perintahkan kalian dalam Al-Qur'an apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, kalau kalian hendak berwudu maka cucilah wajah-wajah kalian. Dan Allah tidak mengatakan bismillah dulu, enggak ada. Ya. Ada hadis tawaddu bismillah, namun hadis itu juga diperselisihkan oleh para ulama. Jadi, saya lebih condong bahwasanya seandainya seorang tidak mengucapkan bismillah maka wudunya sudah sah, enggak ada masalah. Tapi kalau mengucapkan bismillah sebagian pendapat Imam Al-Bukhari, ya kalau kita ingin berhubungan sama istri mengucapkan bismillah apalagi tatkala berwudu, namun tidak sampai derajat wajib, apalagi sampai fardu, ya artinya kalau seorang tidak mengucapkan bismillah tatkala berwudu tetap wudunya sah. Paham? Dan itu pendapat mayoritas ulama. Paham, ikhwan? Baik. Kalau sudah dulu ya, kita tanya jawab aja. Apa mau lanjut lagi? Satu hadis. Sudah dulu ya? Ya, antum sudah hang lagi nih. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pekan berikut. Tanggal berapa pekan berikut? Tanggal berapa? 30. Oh, masih ada, berarti masih ada. Tanggal 30 masih ada. Insyaallah masih ada. Baik, yang punya pertanyaan saya persilahkan. Pertama, Ustadz, kapan waktu yang paling tepat untuk baca doa jima? Apakah boleh apabila baru ingat setelah tidak berpakaian? Syukran. Iya, jadi berdoa tidak apa-apa meskipun tidak berpakaian sebelum menggauli apa? Istri. Ya, sebelum menggauli istri ya. Tatkala Nabi mengatakan dalam hadis tersebut, zahirnya yaitu menjelang tatkala seorang ingin menggauli istrinya. Ya. Idza ata ahlahu, jika dia mendatangi apa? Istrinya. Yaitu idza arada, yani an ya'tiya ahlahu, jika dia hendak mendatangi istrinya berarti menjelang. Menjelang. Kalimat itu berarti menjelang. Seperti tadi, kalau kalian hendak salat, maka berwudulah. Tidak mengapa seorang dalam kondisi tidak berpakaian dia berdoa untuk menggauli istrinya. Tidak ada masalah. Dan ini diantara dalil yang kuat juga bahwasanya saya kurang satu lagi ya.
di antara dalil bahwasanya bismillah tidak wajib dalam berwudu, para ulama ijma kalau seorang mandi junub tanpa bilang bismillah, tanpa wudu, mandi junubnya sah. Saya ulangi, jika seorang mandi junub tanpa wudu, tanpa bilang bismillah, wudunya apa? Sah, dan ini ijma ulama. Nah, kalau itu hadas besar, maka hadas kecil lebih utama, tidak wajib untuk baca bismillah, tapi dianjurkan baca bismillah. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau orang sudah sampai selesai berhubungan dan dia memuji Allah tapi dalam hati saja ya. Dalam hati ya. Terkadang saya duduk terasa ingin buang angin. Lama-lama rasa itu hilang kemudian. Saya sholat tidak wudu lagi. Sahkah sholat saya? Ya kalau ternyata angin tersebut tidak sempat keluar, kemudian hilang, tidak ada lagi rasa, maka tidak wajib wudu lagi. Hanya batal kalau keluar angin. Ketika kita ingin menjadi makmum seseorang yang sedang sholat sendirian, apakah kita harus menepuk pundaknya terlebih dahulu atau langsung di samping imamnya? Langsung di samping, ini yang penting mengerti ya. Yang penting makmumnya itu apa? Mengerti. Kalau kita tidak harus menepuk tangannya, menepuk tangan itu sekadar isyarat saja bahwa saya ingin menjadi makmum. Namun kebiasaan di sini kalau orang yang jadi makmum dia tepuk apa? Pundaknya. Sebenarnya dia langsung nempel juga nggak ada masalah. Ya kalau sama-sama mengerti, ya sudah langsung otomatis dia menjadi apa? Imam ya. Ya. Namun saya ingatkan kalau seorang yang sedang masbuk, dia sudah masbuk jadi makmum. Jangan lagi kita jadikan dia imam, tidak dianjurkan untuk menjadikan dia imam. Meskipun kalau terjadi salat tetap sah. Namun tidak ada dalil bahwasanya kalau seorang sudah masbuk, imam sudah selesai dia masih 2 rakaat, kemudian kita nempelkan jadi apa? Imam. Ya, ini tidak ada dalilnya dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Yang ada kalau imam sudah selesai, dia dari awal salat baru, maka dibikin jamaah apa? Kedua misalnya, maka itu tidak mengapa jamaah kedua. Tapi kalau masbuk kemudian kita paksa jadi imam itu enggak ada dalilnya. Namun jika terjadi maka tidak mengapa. Namun jangan dianggap itu dianjurkan. Jangan dianggap itu dianjurkan. Saya punya guru untuk mengaji, beliau sering sekali mengajari wudu atau cara solat pada saya, tapi cara-caranya tidak sesuai dengan sunnah yang dijelaskan para ustadz. Bagaimana sikap saya sebagai seorang murid? Tetap menghormati guru. Itu guru kita, ilmunya sampainya di situ. Ya, maka kita berterima kasih, tetap menghormati guru kita. Siapapun yang pernah memberikan kita faedah, pernah memberikan kebaikan kepada kita, maka jangan dilupakan. Dahulu memang kajian sunnah jarang ya. Para ustadz yang belajar di luar negeri masih jarang zaman dahulu. Maka seorang belajar dengan mengajarkan dengan keterbatasan yang ada. Ya kita terima kasih. Ada guru kita yang dulu mengingatkan kita untuk wudu. Meskipun wudunya mungkin tidak sempurna, tapi wudunya tetap sah insyaAllah. Tetap sah, akhirnya kita bisa sholat. Kita mendoakan guru-guru kita semoga mereka diberi ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, musola di kantor saya sangat sempit. Bentuknya melebar, jadi kami biasa berjamaah. Posisi imam sebelah kiri dan makmum sebelah kanan. Yang jumlahnya 4 orang. Posisinya agak mundur sedikit ke belakang dikarenakan keterbatasan tempat. Posisi makmum tidak bisa di belakang imam. Ada teman saya berpendapat bahwa posisi imam haruslah di tengah dan makmum berdiri sejajar dengan imam kanan kiri, masing-masing 2 orang. Iya, yang benar demikian. Kalau tidak memungkinkan untuk dibuat 2 baris, maka 1 baris saja imam di tengah. 1 baris saja imam di tengah. Di antara dalilnya ini, di antara dalilnya tatkala imam berdua, maka dia apa? Dia di sampingnya. Tatkala tidak memungkinkan untuk 2 saf, maka kanan kiri. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin mengatakan dahulu seperti itu. Dahulu seperti itu cara salat. Kemudian dirubah makmum di belakang. Oleh karenanya salat wanita masih kembali kepada hukum asal. Wanita salat tetap di tengah, makmumnya kanan kiri. Dia tidak maju ke depan. Dahulu salat laki-laki juga demikian. Namun ke belakang ya. Tatkala ada kemudian hukum berubah, mereka menjadi di belakang. Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Nah, kalau ternyata kondisi tidak memungkinkan, maka imam di tengah, makmum kanan kiri. Bukan kanan semua, tidak, tapi kanan kiri.
Demikian juga kalau makmum cuma 2, satu kanan, satu kiri. Saya punya teman bekerja sebagai tukang parkir dan ada yang ngasih lebih. Dan ketika mau dikembalikan orang yang sudah pergi, hukum uangnya bagaimana? Ya insya Allah mungkin dia niatkan sedekah. Dan banyak orang seperti itu ya. Apalagi dipanggil, makasih Pak Haji, tambah lagi. Banyak orang baik ya. Banyak apa? Orang baik ya. Insya Allah lah. Insya Allah memang dia niat apa? Niat kasih. Ustaz, jika kita sudah wudu namun keluar madhi, apakah batal? Iya batal. Kalau keluar madhi batal wudu lagi. Dan apakah sah wudunya jika keluar dari air kencing? Jika air kencing benar-benar masih keluar lagi, maka wudu lagi. Maka wudu lagi. Kecuali seorang yang terkena penyakit salasil baul, yang air kencing tidak berhenti-berhenti setiap 5 menit keluar, maka orang ini diberi udzur. Tapi kalau seorang dia terbiasa setelah kencing masih keluar selama 5 menit masih keluar sisa air kencing, maka hendaknya dia tunggu, dia bersihkan. Baru kemudian dia berwudu, jangan buru-buru. Apakah semua janji itu harus ditepati? Seperti janjinya seorang ikhwan yang akan menikahi akhwat. Karena saat ini ikhwan sedang sibuk dengan pekerjaannya, sedangkan akhwat sedang sibuk dengan skripsinya. Dan bagaimana cara mendoakannya agar Allah mempertemukan lagi dan akhwat tersebut dinikahi oleh ikhwan tersebut? Ditinggal datang, ketemu, dinikahi, apa-apa. Nanti serumah 3 tahun lagi enggak ada masalah. Nabi SAW nikah dengan Aisyah umur 6 tahun. Serumah baru tatkala Aisyah berumur berapa? 9 tahun. Karena kalau itu ada janji, saya ingatkan, seorang laki-laki janji, saya akan menikahimu, itu janji adalah hutang. Ya. Maka jangan dia mendolimi sang akhwat. Ya. Ya, akhirnya akhwat tersebut banyak yang mau datang enggak jadi ya. Gara-gara janji antum. Terus setelah dia nunggu 3 tahun, ternyata antum berpindah ke lain hati. Apa itu enggak zalim? Itu zalim. Ya. Makanya jangan terlalu lama-lama. Tapi seandainya bisa menjaga diri, enggak ada masalah ya. Yang penting saling bersepakat. Apa yang dimaksud dengan berwudu ringan? Apakah wudu mengusap sebagian anggota tubuh? Tidak. Tetapi cepat, mungkin tidak perlu digosok-gosok, yang penting airnya apa? Mengalir. Harus kena seluruhnya air. Tidak boleh, bukan wudu ringan artinya cuma sebagian. Itu tidak sah. Harus kena seluruhnya, tetapi mungkin tidak digosok-gosok secara detail. Dan cuma sekali. Ustaz, bagaimana cara berdoa sebelum jima? Ada yang bilang saat ingin memasukkan anu. Bagaimana yang benar? Lalu apakah boleh memuji Allah tahmid takbir saat jima? Tidak. Kalaupun seorang mengingat Allah karena dia bersyukur kepada Allah telah diberikan kenikmatan yang luar biasa, maka dalam hati kata para ulama. Dan sebenarnya ulama berpendapat demikian. Berarti Al-Ghazali mengatakan iya, tapi dalam hati. Tapi yang dia ucapkan sebelum dia berhubungan. Ya, sebelum dia memasukkan kemaluannya, dia mengucapkan doa tadi. Ya. Ana sarankan untuk diperagakan bagaimana wudu dengan baik tanpa sebatas teori. Nanti insya Allah ya. Nanti kalau kita sudah sampai pada detail-detailnya, insya Allah kita praktekkan. Wudu di bak mandi, apakah sah? Sah, nggak ada masalah. Apabila membasuh tangan 3 kali, apakah bergantian kanan kiri atau kanan dulu 3 kali, kemudian kiri 3 kali? Kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Ustaz, bagaimana hukumnya sholat Jumat di atas kapal bersama para penumpang dalam perjalanan jauh? Dalam musafir tidak ada sholat Jumat. Tidak ada sholat Jumat. Tapi kalau mereka melaksanakan sholat Jumat tetap sah. Tapi yang benar mereka harusnya melaksanakan sholat zuhur. Karena tidak ada kewajiban Jumat bagi mereka. Kenapa pendapat yang terkuat adalah sunnah, bukan tidak disyariatkan atau bid'ah? Karena alasan yang disebutkan, hadis lemah, hadis yang sahih, tanpa ucap bismillah, zahir ayat. Karena tadi hadis ini masih diperdebatkan. Ya. Maka jumhur ulama masih memandang hadis ini masih ada nilainya. Namun tidak bisa dikatakan sahih secara mutlak. Sehingga mereka mengambil kehati-hatian. Ya. Karena kalau hadis ini sahih, berarti wajib hukumnya. Ya. Tetapi karena zahirnya dhaif, meskipun ada kemungkinan untuk menjadi hasan li ghairihi, maka mereka mengambil hukumnya sunnah dan juga mengambil hadis yang lain yang juga hasan. Kullu amrin la yubda bi bismillah fa huwa abtar, seluruh perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus. Dan tadi menggunakan kias.
kias kalau mau berhubungan saja mengucapkan bismillah, apalagi tatkala hendak berwudu. Tapi demikian saja kajian kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.